Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Jambi, Bapak Pimpinan SPD, yang terhormat kepada Bapak Guru SDN 1 Jambi. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di kesempatan ini dalam acara pemakaran saya sebagai guru penggerak di dalam melaksanakan tugas, yaitu tentang destinasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita turunkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, ketiga doa dan penutup. Untuk menginjak acara yang pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan kita khususkan kepada anak didik kita, khususnya anak SDN 1 Jambi. Semoga anak-anak selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang berkhidmat kepada Bapak Pimpinan dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai sekarang ini kita bisa melakukan kegiatan tim sebagai guru, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan dinas pendidikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada hari ini yaitu untuk Bapak Ibu guru penggerak. Ini Pak Rusmadi sekarang ini kegiatan untuk mau mengadakan diseminasi budaya positif. Ini sangat penting sekali bagi saya yang perlu Bapak sekalian pahami. Kenapa budaya positif ini selain kita laksanakan di sekolah, ini juga bisa dilaksanakan di rumah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, kepada Pak Rusmadi mungkin dalam melaksanakan destinasi tentang budaya positif ini tidak hanya untuk anak, tetapi juga untuk kita sebagai guru yang merupakan produk teladan bagi anak. Oleh karena itu, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang bisa melaksanakan apa yang akan disampaikan di kita disimulasikan oleh tadi tentang budaya positif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang saya mohon maaf. Saya beri assalamualaikum.
Sampaikan terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu doa dan penutup kepadanya Bapak Muhammad Matur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang kita menunjukkan bahwa mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini yaitu kegiatan destinasi budaya positif di lembaga kita dengan pelajaran dan semoga kita semua sebagai pendidik yang ada di lembaga kita selalu diberi kesehatan dan kesabaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Alhamdulillah walaupun Al-Fatihah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hadirin sekalian yang berbahagia. Di sini saya terus panggil calon guru penggerak angkatan 9. Izinkan saya akan memaparkan definisi budaya positif. Sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, mungkin Bapak Ibu dalam hati terbuka. Ada kalimat budaya positif. Tentunya budaya positif ini yang ada di SD kita itu ada yang sudah dilakukan atau ada yang belum dilakukan. Budaya, arti kata budaya itu sebenarnya itu kata budaya itu bisa diartikan dalam sering kita melakukan. Sesering kita melakukan itu juga disebut dengan budaya. Apa aja yang sering sekali dilakukan di SD kita? Mungkin Bapak Ibu, kalau ada kalimat budaya positif yang sering dilakukan di SD kita, ada ya penumpang seperti ya menyambut anak-anak. Selain itu doa bersama. Terus ya sapa. Ada lagi? Ya, itu salah satu yang termasuk budaya positif. Ada juga budaya positif anak-anak masuk jam 6.45. Dari situ itu juga termasuk budaya kehidupan apa itu kegiatan anak yang sering dilakukan di SDN 1 Jambi. Baik Bapak Ibu, sebelum ke slide berikutnya, kira-kira budaya positif itu bermanfaat apa tidak? Kalau diterapkan di SDN 1 Jambi, ya sangat bermanfaat ya. Kenapa? Karena budaya positif itu dapat menumbuhkan motivasi anak, motivasi dari intrinsik anak, motivasi diri anak, sehingga anak-anak tersebut khususnya di SDN 1 Jambi dapat bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik teman-teman, biar tidak terlalu lama, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada konsep inti budaya positif, ada 8. Nanti saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif. 3 yaitu nilai-nilai kebajikan.
4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru. Ini nanti yang sering kita lakukan setiap hari kepada murid. 6 yaitu keyakinan kelas, 6 ke-7 dan ke-8 segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini saya baru mendengar kalimat segitiga restitusi ini di guru bergerak. Oleh karena itu, mari teman-teman yang belum mengikuti, yang belum mendaftar, mari teman-teman semuanya mendaftar di calon guru bergerak. Nanti hari ini masih dibuka di tanggal 11. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Tetapi sebelum menjelaskan, sepertinya teman-teman ini ada yang fokus dan ada yang belum fokus. Oleh karena itu saya sedikit memberikan SDG. Siap teman-teman? Oke. SDG-nya gini permainannya. Nanti teman-teman akan menirukan, melanjutkan kalimat, melanjutkan huruf di belakang. Katakan seperti Pak Juri. Apa itu? Kata hewan. Pak Juri mengatakan seperti ini. Harimau. Ya. Di belakang harimau itu ada huruf apa? U. Setelah U, unta. Nanti permainannya seperti ini. Pak Juri, harimau. Lalu Pak Juri langsung menunjuk ke teman-teman ini. Pak Juri bisa langsung menunjuk ke Burani. Burani langsung menunjuk ke temannya. Seperti itu, sehingga ini akan menumbuhkan fokus kita terhadap apa itu di dalam kegiatan. Selain fokus, juga akan menumbuhkan anak-anak menjadi senang. Baik teman-teman, saya awali dari saya dulu. Ini kita ambil hewan, oke? Ya, hewan. Siap-siap teman-teman, saya akan menunjuk. Hewan itu kan ada dua, kaki 4 kaki 2. Saya tunjuk ini hewan ya, dari Bu Rizka. Silakan bebas Bu Rizka. Ayam, Burani, merpati, ayo Burani, Budari, ikan, naga, pasir. Ya, masuk kan? Pasir belum fokus ini, ya. Akan dari Bu Rosek dialihkannya belum. Naga, teman-teman. Ayam ada. Tak boleh. Kasih alasan ayam alas. Ayam bakar. Angsa. Iya. Mulia. Iya, teman-teman. Itu sedikit apa itu mencairkan suasana. Teman-teman bisa menerapkan sedikit itu di dalam kelas agar anak-anak tidak terlalu fokus, dan anak-anak yang belum fokus kita siapkan di tengah-tengah pembelajaran itu, kita siapkan dengan yang namanya SPP. Baik, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini
tentang pembelajaran yang berdiferensi. Artinya pembelajaran yang kebutuhan siswa. Dan juga pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori modern yang untuk mewujudkan dimensi profil Pancasila. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, di dalam pembelajaran ini kita juga harus pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya kita itu harus tahu apa kebutuhan siswa. Terkadang kita ini hanya mentransfer saja, mentransfer ilmu, mentransfer, menerangkan, menilai, setelah itu selesai. Itu yang sering sekali kita temukan. Namun mari kita merubah sedikit demi sedikit bahwa kebutuhan siswa itu antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda, tidak sama. Kita tidak tahu apa yang diminta kebutuhan anak. Jadi kebutuhan anak itu kita jangan sampai mempunyai mindset anak satu kelas itu sama, tidak. Jadi satu kelas itu mempunyai bervariasi, mempunyai warna. Ada anak yang suka tentang cara belajar mendengarkan, ada juga anak yang suka cara melalui praktek. Mari kita mendalami kebutuhan anak, kita harus mengetahui apa yang diinginkan anak. Jadi di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya di SD kita anak-anak itu diharapkan mempunyai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua yaitu kebinekaan global. Artinya kita harus menjunjung tinggi tentang budaya khususnya yang ada di negara Indonesia, dan khususnya lagi di kabupaten kita yang tercinta, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu anak-anak mohon dikenalkan tentang budaya-budaya yang ada di Banyuwangi. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Arti kata bergotong royong itu bukan artinya gotong royong itu membersihkan kelas, bukan artian gotong royong membersihkan halaman, bukan. Arti gotong royong itu banyak sekali. Arti kata bergotong royong itu anak-anak itu bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, baik di dalam kelas maupun di halaman atau di luar kelas. Itu harapannya anak-anak bisa berkolaborasi dengan bisa menyelesaikan suatu masalah yang diberikan tugas oleh guru. Yang keempat yaitu kreatif. Diharapkan anak-anak bisa kreatif, khususnya SD1 Rokosari, terus bernalar kritis. Harapan itu anak-anak semuanya diharapkan untuk bisa bernalar kritis dan mandiri. Setidaknya kita bisa menerapkan dan menerapkan profil pelajar Pancasila ini di SD1 Rokosari. Apakah profil pelajar Pancasila ini hanya diterapkan di SD kita aja? Tentunya tidak. Profil pelajar Pancasila ini tentunya bisa diterapkan di SD, semua SD, khususnya di wilayah negara Indonesia. Lanjut. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Terkadang, ini ada 4 miskonsepsi. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga,
ilusi, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada kenyataannya, murid mempunyai hak sendiri, ya, hak untuk memilih. Terkadang kita itu menunjuk anak, kamu ikut ekstra narian, ini ilusi kita. Tetapi kenyataannya murid itu mempunyai hak untuk memilih. Ini kenyataan yang terjadi di lingkungan kita. Yang kedua, pada kenyataannya guru tidak bisa memaksa kehendak murid. Terkadang anak ini diarahkan untuk mengikuti senang di gimnastik. Ya, ternyata anak itu mempunyai pilihan tersendiri. Saya tidak ikut itu. Saya ingin ikut hadrat. Nah, sehingga guru itu miskonsepsi bahwa ilusi guru mengontrol murid itu tidak bisa. Bahwa murid itu mempunyai hak untuk memilih. Yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kekuatan positif itu, kekuatan itu merupakan positif ilusinya. Pada kenyataannya seperti ini. Rujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Loh, kamu kalau upacara jadi petugas ini ya, kamu enak suaranya. Tidak Bu, saya pengen jadi pemimpin aja. Nah, itu makanya kenyataannya. Ada juga murid bisa tergantung pada rujukan kita. Ada juga murid yang tergantung pada rujukan kita. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti Buriska. Buriska ini membujuk anak, kamu itu kalau belajar menjadi pemimpin upacara itu baik loh, tegas loh suara. Makanya Bu. Nah, terkadang anak kalau tidak dibujuk oleh gurunya itu tidak mau tampil. Loh, kamu loh, kalau renang atau kalau lari dulu, itu cepat sekali. Loh, kamu ikut lomba Olimpiade Matematika. Karena apa? Karena Buriska melihat kamu itu paling cepat di kelas 5. Terkadang ada anak kalau tanpa dibujuk oleh gurunya itu diam saja. Ya, selanjutnya, oleh karena itu ada ilusi-ilusi guru bisa membujuk anak agar bisa tampil. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, ini dapat menguatkan karakter. Ada kenyataannya menyalahkan model dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Seperti ini. Bu Rosid sudah melatih anak berpidato atau mendongeng atau puisi. Sebelum hari tampil, kegiatan sebelum Bu Rosid itu anak itu Bu Rosid membawa anak tersebut di depan untuk tampil. Tujuannya Bu Rosid untuk melatih. Tujuannya Bu Rosid agar mendapatkan masukan dari guru-guru. Pada kenyataannya, kalau hati anak tersebut setelah dikasih masukan, ternyata saya nanti salah. Ternyata saya kelas seperti ini. Inilah yang membuat anak merasa bersalah. Dengan meskipun masukannya itu bagus, masukannya itu penting, terkadang anak itu dalam hatinya ini akan membuat rasa bersalah dan membuat mental anak menjadi down. Itu maksud dari kita mengajak anak untuk tampil di depan. Setelah dikasih masukan, anak tersebut
oh saya gini. Ada rasa percaya dirinya itu kurang. Selanjutnya, ada juga murid akan menyampaikan persepsi negatif pada kita. Anak yang tampil seperti itu, dunia, terus mengajari, nalano, inilah, nah ini. Pak Sigit tadi, di sana saya tampil, pandangannya Pak Sigit ke saya tidak enak. Berarti saya ini masih kurang. Nah itu yang membuat murid mempunyai persepsi negatif kepada guru. Nah, ini sedikit demi sedikit karena merubah itu sangat sulit. Kita merubah sedikit demi sedikit. Salah dengar? Nah ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kalau kita merasa dewasa kepada adik kita, kepada murid kita itu mempunyai hak untuk memaksa. Kamu harus duduk dengan si B, si C kamu duduk di depan. Pada kenyataannya orang dewasa itu tidak bisa mengontrol murid pada kenyataannya, karena anak-anak itu mempunyai hak untuk memilih. Yang kedua, memaksakan kehendak hanyalah menyebabkan permusuhan antara guru dan murid. Ini sering sekali yang terjadi. Contoh di bulan kemarin, yaitu bulan Agustus, utamanya guru olahraga. Terkadang banyak di kegiatan Agustus itu gerak jalan sama lari gembira. Yang minat ke gerak jalan antusias, yang minat lari gembira sedikit sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Guru olahraga memaksa anak untuk ikut lari gembira. Kenyataannya apa? Kenyataannya itu akan menyebabkan permusuhan. Ini dipokok ikut lari mau, padahal lari itu enak. Si murid mempunyai pemikiran, saya tidak mau, saya capek ini. Akhirnya apa yang terjadi? Guru menjadi permusuhan, menjadi dendam. Begitu juga dalam hati anak. Saya dulu waktu SD itu masih ingat nanti di SMP SMA. Dulu saya waktu SD dipaksa menjadi tinggi. Saya sudah mau ikut lari, saya dipaksa. Sampai di tengah jalan saya nggak keluar. Nah, itu. Sehingga jadi intinya memaksa kehendak itu hanyalah menyebabkan permusuhan antara guru dan murid. Karena itu memaksa itu sebenarnya bagus, tetapi dapat menyebabkan permusuhan antara guru dan murid. Selanjutnya, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada dua teori. Yang pertama teori stimulus respon. Teori stimulus respon ini adalah teori yang sudah lama, dan yang kedua ada teori kontrol. Ada dikatakannya dari teori stimulus itu realitasnya kebutuhan kita itu sama, kebutuhan anak di dalam kelas itu sama. Itu menurut teori stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, realitasnya kebutuhan anak itu tidak sama. Anak kita itu bermacam-macam, berwarna-warni, sehingga kebutuhan anak setiap anak itu berbeda, tidak sama. Ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka IPA, ada yang suka olahraga. Jadi kebutuhan anak itu tidak sama. Yang kedua, menurut stimulus respon, teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama.
Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tentu berbeda. Kenapa? Karena di poin pertama, kebutuhan orang aja berbeda, ya, kebutuhan aja berbeda. Yang pasti gambaran harapannya pun berbeda, impiannya pun berbeda. Di saat anak-anak masih duduk di bangku sekolah, saya besok kalau ujian saya akan mengerjakan dengan teliti. Anda juga berharap saya besok kalau kelak dewasa menjadi dokter. Yang satunya, saya besok kalau kelak dewasa ingin menjadi presiden. Nah itu. Jadi gambaran harapan impian semua anak itu berbeda. Yang ketiga yaitu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi menurut stimulus respon kita itu bisa mengubah pandangan semua itu sama. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Kita itu tidak bisa merubah pandangan seseorang, harapan seseorang itu tidak bisa. Yang bisa hanyalah diri kita sendiri. Nah ini orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol sendiri. Artinya seperti ini. Wasit tidak bisa mengontrol mimpi. Ya, kalau menurut teori stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi pada kenyataannya, menurut teori kontrol, Rizka tidak bisa dikontrol oleh mimpi. Siapa yang bisa mengontrol? Yaitu dirinya sendiri. Ini menurut teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya, kalau sesuai dengan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, kira-kira jadi kan semua bisa mengontrol dunia lain? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Nah ini permasalahan ada pada saat tujuan yang berbeda. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu diharapkan di dalam kelas, khususnya di anak didik kita menerapkan kolaborasi, bekerja sama, kita beri permasalahan sehingga anak tersebut bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cara berkolaborasi. Yang terakhir, menurut teori stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang. Itu maksudnya bagaimana? Seperti ini. Kalau dulu ada anak bertengkar, Pak Bapak menangani anak, yang satu menangis, yang satu tidak. Langsung ditanya, kamu kenapa? Inilah jahil. Yang satu, ini Pak mengolok-olok. Akhirnya Pak Lupa, makanya kalau itu jangan ngolok-ngolok, sehingga pemandu ini langsung memukul kamu. Jadi kamu nggak boleh ya. Ini termasuk dari dalam teori stimulus respon. Oleh karena itu, ini salah satu ada yang dikalahkan, yang satu dikalahkan, yang satu dimenangkan. Ini yang terjadi apa? Di dalam benak murid, apa ini dikasih. Padahal anak berbuat seperti itu mempunyai tujuan, mempunyai alasan. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, artinya bagaimana? Kalau dalam bahasa
konsepnya, yaitu tentang 50-50 sama-sama. Artinya seperti ini. Kalau ada anak bertengkar tingkat, yang satu dimenangkan, yang satu tidak dikalahkan, artinya yang satu disalahkan, yang satunya dimenangkan. Tidak boleh. Kita mencari win-win solution agar kedua anak ini tidak ada yang dikalahkan. Dalam pemikiran anak, Pak, saya ada yang tadi ya, anak itu yang salah, saya yang salah. Itu termasuk teori kontrol stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol Pak Opa dengan menangani dua anak tersebut itu ya sudah, kamu nggak boleh berubah lagi. Kamu punya seperti itu alasannya apa? Memang seperti itu. Jadi dicari permasalahan untuk mencari permasalahan dari dua anak tersebut. Intinya menang-menang itu yang satu tidak boleh dikalahkan, harus semuanya dimenangkan. Dan jangan sampai kalau satu dikalahkan itu sudah merusak mental, karena mental sangat sulit sekali kita tumbuhkan. Dilanjutkan Bapak Ibu. Ya, sekarang kita menginjak ke disiplin positif. Biar tidak tekan teman-teman. Satu, kalau ini saya akan kasih es biar tidak tekan. Es krim. Ya, kalau Bapak Ibu kalau terbenam kali apa itu kata semut itu besar atau kecil? Kecil. Kalau gajah besar. Kalau ular ini kita tirukan, kita gunakan dari tubuh kita. Katakan, kalau semut kebalikannya, semut, gajah, ya, oke, Bapak Ibu, ular, ya, harimau, kecil, ya, terus pokoknya yang kalau besar itu adalah akronimnya, ya, oke Bapak Ibu, semut, gajah, ular, buaya, buaya sama. Bapak Ibu, kami lanjutkan tentang disiplin positif. Kalau kita ke disiplin positif, artinya kata disiplin itu artinya bisa berarti ada aturan, ya, ada aturan atau hukuman. Kalau kita melihat kalimat disiplin, seperti contoh, anak yang datang terlambat, ada aturannya. Tetapi di sini kalimat disiplin itu berarti belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini Bapak Ibu, prosesnya nilai disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan berupa penghargaan atau reward ancaman dari rumah. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Di SDN 1 Rokojati ini masuk jam 6.45. Kalau sudah jam 6.45 pintu gerbang ditutup. Itu salah satu disiplin yang ada, penerapan disiplin yang ada di SDN 1 Rokojati.
pada kenyataannya mari, apakah anak-anak yang datangnya itu sebelum 645 juga disebut disiplin? Iya, anak-anak. Jadi disiplin dalam diri kita itu ada dua, teman-teman. Disiplin yang terbentuk dari motivasi eksternal, ada juga disiplin yang terbentuk dari motivasi intrinsik atau dari diri kita. Artinya eksternal gini, saya mengikuti disiplin itu agar tidak didukung, saya bisa masuk jam 6.30 agar dikasih penghargaan oleh guru. Itu termasuk disiplin yang motivasi eksternal. Harapannya kita sebagai guru, khususnya di SMK Terlebih Jambi, anak-anak tersebut tumbuh disiplin itu dari dirinya sendiri, dari dalam. Tidak karena hukuman. Saya masuk bukan karena hukuman, bukan mendapatkan reward. Begitu juga kalau di dalam kelas. Saya menjawab, nah ini perlu dikasih ini. Alhamdulillah. Harapannya kalau di dalam kelas seperti contoh Pak Sigit menerangkan. Pak Sigit itu menerangkan, anak menjawab itu, saya menjawab biar dikasih reward oleh Pak Sigit. Itu termasuk motivasi eksternal. Harapannya apa? Saya melakukan sesuatu adalah karena di dalam diri saya sendiri. Semoga nanti disiplin ini tertanam pada diri kita, tertanam pada diri anak. Jadi disiplin itu tumbuh karena motivasi. Motivasi itu tumbuh terbagi menjadi dua, eksternal sama internal, ya, atau intrinsik dari dirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini teman-teman, nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya itu nilai kebajikan itu banyak sekali. Namun saya hanya menuliskan 4 saja, biar tidak terlalu banyak. Yang pertama, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan, institusi atau organisasi atau di dalam lembaga. Ini yang pertama tadi tentang profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ini harapannya mari profil Pancasila ini kita selalu menerapkan, kita tanamkan kepada anak didik kita. Ada juga PYP, Yes programnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang nilai-nilai yang kebajikan. Mari kita tumbuhkan toleransi kepada teman, kepada anak didik. Terus kita tumbuhkan rasa hormat, saling menghargai kepada sesama, kepada temannya. Jangan sampai ada yang namanya pertengkaran. Yang ketiga yaitu life skill.
apalagi itu keterampilan hidup dapat dipercaya, jadi dapat dipercaya, bisa lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini yang paling penting. Katanya jangan sampai kita itu merendahkan orang lain. Kita juga menanamkan kepada anak didik, harapannya jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Karena apa? Merendahkan orang lain itu salah satu dapat menimbulkan perpecahan. Seseorang itu tidak tahu di dalam tubuh seseorang itu ada mutiara yang terpendam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita jelaskan kepada anak didik, jangan sesekali merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut. Ini Bapak Ibu, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau hak, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar. Ini Bapak Ibu, terkadang kita mengkondisi anak tidak tahu latar belakangnya. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima adalah kesenangan. Kita ke bertahan hidup dulu, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Artinya seperti ini. Terkadang tanpa kita sadari, ada salah satu anak di saat pembelajaran KPN, anak tersebut lemes, langsung menjustis guru tinggi. Kamu kenapa? Kau tidak memperhatikan? Harusnya kita sebagai guru, ada apa anak ini? Apakah anak tersebut lemas ini karena belum sarapan? Ya. Apakah anak lemas ini tidak bisa tidur di rumahnya karena tempat tidurnya mungkin kena banjir? Itu kita harus mengerti latar belakang anak. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Artinya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Harapannya anak-anak dalam satu kelompok itu diharapkan untuk saling bekerja sama. Jangan ada yang satu di sisi dan kamu gak bisa ikut. Masih itu harapannya jangan. Karena anak-anak itu mempunyai hak untuk kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompok tersebut. Ketiga, penguasaan. Penguasaan ini di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Artinya seperti ini. Bu Dewi mengatur anak didiknya dalam suatu kelompok. Ya. Akan tetapi ada satu anak yang tidak dianggap oleh temannya karena berbagai alasan, yang rajinnya itu jelek, kotor, sopan cantik, gitu. Terus yang satunya lagi, ada anak yang kepengen diakui untuk dalam mengerjakan tugas. Bu, saya sudah mengerjakan, kok nggak dinilai? Seperti itu. Ini adalah penguasaan. Terus kebebasan. Di situ ada gambar yang kedua tangan diborgol. Jadi anak-anak itu kepingin kebebasan. Di dalam pembelajaran, anak-anak itu tidak hanya untuk duduk, datang, mendengarkan, mengerjakan soal,
dinilai terus pulang, tidak. Di dalam kelas itu anak-anak itu kepengen yang namanya mandiri. Artinya mandiri itu kepengen belajar mencari buku selain dari bapak ibu guru, ya, yang diterangkan. Memiliki pilihan seperti yang di awal, seperti contoh Pak Sikit kepengen menginginkan si A kamu harus ikut senam gimnastik, padahal anak tersebut tidak suka, kepengennya ikut sepak bola. Jadi kepengen yang ada yang namanya kebebasan. Terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias dan tetap. Maka itu ini harapannya di dalam kelas itu pengen adanya mulut itu menjadi kesenangan, tidak hanya fokus mengerjakan tugas dari guru. Inginnya apa? Anak itu sambil bermain, ya seperti ini tadi, ice breaking, bermain santai, ya, ada humornya, tidak hanya fokus saja. Dan kepengen anak-anak itu kepengen tertawa, tidak hanya selalu mengerjakan fokus apa yang saya jelaskan di awal tadi. Motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Ini ada kolaborasinya, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti motivasi ini motivasi di dalam diri apa eksternal tadi? Eksternal ya? Ya. Motivasi eksternal itu untuk menjadikan orang ingin dihargai, ya. Kalau motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Ini harapannya anak-anak mempunyai motivasi intrinsik sehingga sudah tertanam sampai dewasa. Tidak motivasi karena takut dihukum, motivasi karena dikasih reward. Ini Bapak Ibu ada beberapa, nanti ini kita jelaskan mengenai hukuman. Nanti Bapak Ibu ini yang terjadi. Hukuman Pak, hukuman itu bagaimana? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh seperti ini. Apa ya? Hukuman. Anda bisa kasih contoh? Nah, gimana? Iya, contoh seperti ini. Betul yang dikatakan oleh Julia. Anak-anak tiba-tiba berkata kotor, terkasar, atau datang terlambat. Itu apakah termasuk hukuman? Ya, berkata kotor, terus tidak mengerjakan PR, itu nanti ada di konsekuensi. Kalau hukuman itu ada kalimat atau tidak terencana, terus atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi bila tiba bersifat satu arah. Apa ya? Contoh seperti ini, hukuman. Anak memukul temannya, ya, tiba-tiba, kan tidak ada rencana, tiba-tiba memukul temannya, ketahuan. Anak tersebut karena ketahuan langsung lari atau bersihkan kelas atau menyapu, itu juga termasuk hukuman. Kalau konsekuensi itu ada rencana. Seperti kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak, ya, keyakinan kelas kita buat
Kalau tidak, harapannya jangan sampai kita melanggar dari keyakinan kelas ini. Apa saja keyakinan kelas? Contohnya mengerjakan PR di rumah, tidak boleh di sekolah. Itu keyakinan kelas. Yang kedua, datang tepat waktu. Jika anak-anak melanggar tidak mengerjakan PR termasuk konsekuensi. Apa hukumannya? Anak tersebut tahu, oh saya ini datang terlambat, saya ini tidak mengerjakan PR, berarti saya termasuk konsekuensi. Kalau restitusi, bagaimana? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau restitusi ini saya baru dengar ini yang namanya restitusi di dalam guru penggerak ini. Restitusi ini mencari solusi. Anak ditanya, kamu kenapa seperti itu? Terus apa alasannya? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam kelas? Itu yang dimaksud dengan restitusi. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol dulu. Ya, ini yang perlu kita pahami. Penghukum itu langsung tidak ada rencana. Kamu ini, nah contoh seperti itu ya. Kamu ini lari 100 kali, ada lari 100 kali itu pinggir ya. Kamu ini, bersihkan kelas. Nah, ini namanya penghukum. Kalau teman, membuat rasa bersalah, itu tadi seperti mengkritik, ya. Ada juga teman. Kalau teman itu bagaimana? Ayolah, kosong saya nggak bisa mengerjakan tugas seperti itu. Itu seperti posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi kita ngomong ke anak itu sebagai seperti teman. Ada juga pemantau dan manajer. Kalau manajer itu harapannya kita sebagai manajer mencari kenapa aku seperti ini. Kamu apakah tidak bisa seperti itu? Itu berarti posisi kontrol manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Nah ini lari ngelilingi halaman sekolah sebanyak 3 kali putaran. Berarti ini tanpa seperti tadi, tanpa ada rencana, tiba-tiba. Ayo kamu lari mengelilingi lapangan 3 kali. Ini disebut penghukum. Kalau mau merasa bersalah, contohnya seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu saja melanggar peraturan. Ini membuat rasa bersalah dulu. Saya dulu itu pernah seperti seperti ini, masih teringat kepada saya sendiri. Waktu itu saya masih duduk di SMP. Saya itu kan tidak suka ya pelajaran seni itu. Sampai sekarang makanya saya tidak bisa seni itu. Waktu itu ada gurunya dan bisa sebutkan, saya tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Sampai sekarang itu teringat dari dalam hati saya. Itu membuat saya sakit. Seperti ini kalimatnya. Ya, sekarang dulu tidak bisa. Ya, dulu tidak bisa. Sekarang tidak tahu. Kalimat dulu tidak bisa atau dulu tidak tahu, sekarang tidak bisa, itu sangat menyakitkan. Padahal itu menurut guru tersebut itu adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai guru membuat rasa bersalah kepada murid sampai teringat sampai besok. Ada juga ini teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kamu datang tepat waktu. Tolong bantu Bapak Ibu kali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Itu adalah penghukum sebagai teman.
Kalau ini pemantau ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara bendera, kamu beli topi dan dasi ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini yang sering dilakukan kita ya, pemantau ini. Pada saat anak tidak membawa topi, kamu kenapa tidak bawa topi? Cari topi di sana. Tidak ada, ya sudah, kamu baru sendiri. Nah, gitu. Itu penghukum sebagai pemantau. Kalau manajer itu gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini manajer. Bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu? Mencari win-win solution, mencari solusi. Jadi si anak itu tidak merasa apa ya tersakiti. Baik Bapak Ibu, sekarang ada soal yang sedikit ya. Posisi kontrol yang ada pada diri jenengan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana tadi? Membuat bersalah. Ya, kecewa. Ya, itu nanti saat besok sampai kelas, waduh, Pak Bos kecewa dengan saya karena saya tidak bisa membawa nama isi satu. Rasa bersalah. Ada yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di posisi mana? Kamu tidak pernah benar. Pemantau itu sama halnya dengan menyalahkan, ya. Ini apa ya? Dalam hati itu kalau bersalah, ya, bersalah itu sampai kelak itu teringat, ya, rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar, opa. Selalu ngomong ke saya ini selalu tidak benar. Harapannya Bapak Ibu jangan sampai mengucapkan seperti itu. Itu akan teringat sampai besok, ya. Mungkin dari taksir pernah sepertikan itu oleh gurunya. Tetapi mungkin karena Pak Sutik ini kurangnya apa itu cerdas, ya, berbanding kembali dengan saya mungkin ya. Lanjut, apa rencanamu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol di mana ya? Pintar, cerdas pasti ini. Ya. Ada di posisi manajer. Ini yang kita harapkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Kira-kira di posisi kontrol apa ya? Teman, kalau ada ayolah, ya. Ojo juga kita, ayo besti. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sama halnya kopi turunan. Ambil kopi di kelas. Kalau tidak ada, silakan buat sendiri. Berarti kamu tidak pernah mendapatkan nilai tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Nah, mengapa ya? Sekarang ini teman-teman keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apakah penting kita membuat keyakinan kelas? Penting. Ya, penting ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu? Maksud dari keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ada yang tahu? Kalau keyakinan kelas adalah aturan yang dibuat bersama-sama dengan murid. Tetapi kalau peraturan itu adalah peraturan yang dibuat oleh satu orang. Itu peraturan. Iya. Jadi keyakinan itu dibuat dari bersama-sama. Dari
diri anak. Kalau peraturan, saya belum. Anak-anak, peraturan yang ada di kelas, anak-anak tidak boleh ramai di sana, tuliskan menerangkan. Itu aturan yang tuliskan. Tetapi kalau keyakinan itu apa? Ya, gimana? Kesepakatan. Itu perbedaannya antara aturan dengan keyakinan. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan di dalam rumahnya masing-masing, ya, karena keyakinan ini sangatlah penting. Ini contoh Bapak Ibu membuat keyakinan kelas yang ada di kelas 6. Saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 6 bersama murid, jadi anak-anak menempel stiker, ya. Ya, kebetulan waktu itu hari Jumat bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif. Ini dibuat dari anak-anak bersama-sama dengan anak-anak. Yang dilakukan kecil ya. Kita terakhir Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya, segitiga biru. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini saya baru mendengar kalimat segitiga restitusi ini di guru penggerak. Jadi intinya, guru dalam menyelesaikan suatu masalah kepada anak di dalam kelas tidak langsung menjustis kamu salah, kamu seperti ini tidak. Ini mencari permasalahan dari anak itu. Setelah mencari permasalahan baru kita kasih penyelesaiannya. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Salah aja ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada juga validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi sesuai dengan kebutuhan. Apa aja? Kamu pasti punya alasan. Nah, ini segitiga restitusi tadi. Kamu pasti punya alasan untuk memukul teman kamu, seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, tidak memukul, ngomong benar-benar ya kepada teman, contoh seperti itu. Ada juga kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini adalah salah satu pertanyaan tentang validasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini sesuai dengan teori kontrol yang timbul dari motivasi diri atau yang kita sebut dengan intrinsik. Apa keyakinan yang ada di dalam contoh seperti ini? Kenapa kamu memukul? Terus kenapa kamu berteriak-teriak? Kenapa kamu mengucapkan seperti itu? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas kita? Tidak. Apa keyakinannya? Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh memukul teman, tidak boleh mencontek. Keyakinannya. Ya, ini bisa diterapkan kepada salah satu murid yang ada di kelas. Ya. Nah, ini contoh. Ini teman-teman, contoh penerapan pendidikan restitusi.
Jadi Bapak Ibu ini adalah contoh pendalaman pendidikan institusi dari saya. Penutup Bapak Ibu, hadirin sekalian, dalam pendalaman program disiplin positif selanjutnya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Di mana sebagai guru mampu menempatkan diri dalam posisi kontrol saat ini menjadi ahok sebagai manajer yang menuntut murid menjadi urusan mandiri, berdikar dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memimpin doa, silakan doa Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mohon perhatian semuanya. Pak ingin mengajak kepada kalian, khususnya kelas 6A ini, ingin mengajak kalian dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu didapat dari mana? Keyakinan kelas itu didapat dari harapan-harapan kalian. Kalian nanti membuat harapan, setiap anak membuat harapan-harapan. Saya kepingin kelas saya itu seperti ini, saya dalam pembelajaran itu seperti ini. Jadi kalian buat dari dalam hati kalian sendiri tanpa ada melihat ke temannya, sehingga nanti dari harapan itu akan terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan tumbuh dari motivasi dari diri, tidak karena keyakinan kelas ini tumbuh karena saya takut dihukum. Keyakinan kelas ini bukan karena saya nanti mengikuti menaati peraturan keyakinan ini karena saya nanti ingin mendapatkan hadiah, bukan itu. Jadi kalian membuat keyakinan kelas ini itu adalah sebuah harapan kalian dari satu kelas ini, kepengennya kelas itu bagaimana. Contoh, saling menyayangi dengan teman, tidak membeda-bedakan, itu harapan kamu, itu salah satunya, ya. Sehingga kalian itu nanti setelah membuat harapan, nanti Pak Agus akan memberikan yang nama sticky note ini. Nanti kalian kasih satu persatu, tulislah harapan-harapan kalian. Setelah menulis harapan, harus apakah boleh saya menulis harapan itu lebih dari satu? Boleh, ya. Setelah kalian sudah menulis, kalian tempel di sini. Setiap anak menempel, ya. Setelah semuanya nanti ditempel, Pak Ros akan bersama dengan kalian merubah harapan kalian ini disempurnakan menjadi atau membuat kalimat positif. Bisa dimengerti anak-anak? Nanti membuat kalimat positifnya bareng-bareng. Setelah membuat kalimat positif, kita ubah dengan ini, keyakinan kelas. Harapannya kalau sudah terbentuk, sudah membuat keyakinan kelas, kalian bisa melaksanakannya? Bisa. Ya. Bisa ya? Hanya untuk membagikan stiker ini setiap anak diberi satu. Ya, baik.
Silakan anak-anak setelah kalian nanti ditempel ya. Baik anak-anak, silakan untuk ditempel pada kolongan ini. Silakan. Tempelnya bebas. Ya, silakan. Yang boleh ditaruh di bawahnya. Yang kolongan ini taruh di atas. Awas sudah diambil. Yang suka pinggir. Sini. Oh, nek kene ta. Untuk yang sudah silakan duduk kembali. Yang ternyata banyak sekali harapan-harapan. Jadi setiap anak mempunyai harapan yang berbeda-beda. Ya, sudah, kalau sudah semuanya sudah ditempel, segera. Anak-anak, ini sudah harapan-harapan kalian sudah kalian tulis di kertas skinot ini. Ini Paris akan membacakan harapan-harapan kalian satu persatu aja ya. Ya, ada yang punya harapan tidak mengejek orang tua, tidak pilih-pilih teman. Saya ingin kelas 1 selalu bersih, masuk tepat waktu, guru dan murid saling menghargai. Nanti sekiranya ada yang sama diambil salah satu aja. Terus harapan kami ada lagi, tidak ada pembulian di kelas, datang tepat waktu ada tadi, menyayangi guru ada tadi. Ini nanti harapan kalian ini nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, kita ubah. Akan menjadi keyakinan. Dari harapan ini tentunya tadi Pak Rus sudah membaca ada yang sama dan ada yang beda. Yang sama dijadikan satu aja, tidak ditulis semuanya. Baik, setuju anak-anak? Setuju. Yang pertama tadi apa? Tidak mengejek orang tua, ditulis. Tidak mengejek orang tua. Terus yang kedua,
Apa tadi? Tidak pilih-pilih teman, ya. Tidak pilih teman. Terus 3, datang tepat waktu. Terus 4, apalagi ya? Pembelajaran di luar kelas ya. Sesekali pembelajaran di luar kelas. Terus masuk tepat waktu sudah. Kompak. Ada lagi guru dan murid saling menghargai. Terus apa lagi? Menghormati guru atau teman. Ya, terus tidak boleh mencontek. Tidak boleh menyontek. Terus apa lagi? Bentar, ini apa ini? Kami ingin SVP agar tidak stres. Ini tadi. Terus apa lagi nih? Kelas bersih. Terus banyak lagi. Saling mendukung, ya. Saling mendukung. Udah. Hari ini kita membuat keyakinan kelas dulu. Sudah. Dari sini kita membuat keyakinan kelas. Kita bersama-sama membuatnya. Kami harus menghormati. Ya, menghormati siapa? Menghormati guru. Terus selain guru siapa? Teman. Terus yang lagi? Dan apa? Menginginkan. Dijadikan satu. Menginginkan kelas apa dah? Kalau tidak pilih-pilih teman, kalau tidak pilih-pilih teman, yang terjadi apa di dalam kelas? Menjadi kompak. Tidak pilih-pilih teman, menginginkan kelas yang kompak. Ya, senang apa enggak? Kalau kelasnya kompak. Kalau kelasnya kompak, nanti kelas sampai dewasa pun kalian tidak akan bisa dari grup tersebut. Grup WA itu saling berkomunikasi. Meskipun nanti kalau sudah SMP, SMA itu sekolahnya tidak bareng, kalian tetap kompak. Ada lagi di sini. Nah, ini apa ini?
menginginkan sesekali pembelajaran di luar kelas ya. Ya, sesekali pembelajaran di luar kelas. Terus ini sudah. Guru dan murid saling menghormati. Iya. Sudah ya, termasuk ya. Tidak boleh. Ini sudah. Tidak boleh menyontek. Dan apa tadi? Dan tidak berkata kasar. Terus kami menginginkan SDG-nya pembelajaran apa ini? Pembelajaran diberi apa ini? Menginginkan SDG ya, ice breaking di sela-sela ya, di sela-sela pembelajaran. Terus ini sudah. Keenam, apa ini? Menginginkan kelas bersih ya, dan saling mendukung. Anak-anak, mohon ini dibaca bersama-sama. Keyakinan kelas ini kita baca bersama-sama dan harus kita taati ya, peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Ayo bersama kita baca bareng-bareng. Oh iya, belum sini. Keyakinan kelas 6. Nah, ayo diulang kembali. Keyakinan kelas 6A. Terus. Menginginkan kelas sesekali pembelajaran di luar kelas. 4. Tidak boleh menyontek dan tidak berkata kasar. 5. Ice breaking di sela-sela pembelajaran. 6. Menginginkan kelas bersih dan saling mendukung. Ya, ini keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Berarti mulai hari ini kalian nanti dari keyakinan kelas 6A ini ada berapa poin? Ada 6 poin. Mari kita niati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjalankan keyakinan kelas. Harapan dari Pak Ros, kalian melaksanakan keyakinan kelas ini tumbuh dari motivasi dalam diri, artinya dari hatimu sendiri. Tidak karena saya takut dihukum, tidak karena
saya ingin mendapatkan hadiah dari Pak Rus. Karena apa? Karena keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Ini nanti akan Pak Rus tulis, Pak Rus tempelkan di mana? Di tembok, sehingga nanti kalian setiap hari, oh iya saya tidak boleh apa itu mengejek orang tua, saya harus menghormati guru. Guru itu siapa? Semua guru yang ada di SDN 1 Roto Jambi. Saya tidak boleh pilih-pilih teman agar kelas menjadi kompak. Sesekali pembelajaran di luar kelas tidak boleh menyontek. Ini kamu dari tadi membuat. Dan tidak boleh berkata kasar, speaking di sela-sela pembelajaran. Terus menginginkan kelas yang bersih dan saling mendukung. Itu saja dari Pak Rus, dan mudah-mudahan ini kita niati agar kelas menjadi lebih kompak lagi, terus lebih disiplin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu ngerti Pak Rus memanggil kamu ke sini? Ya Pak, saya tahu. Kenapa kamu marah-marah kepada Arya? Karena Arya sudah menyontek untuk saya. Oh begitu, ya wajarlah jika kamu marah-marah kepada Arya. Itu pun jika posisi Pak Rus berada seperti posisimu, pasti Pak Rus juga akan marah. Sekarang, ayo, pasti kamu berbuat seperti itu, marah-marah sampai menggebrak meja, pasti punya alasan. Apa alasan kamu? Ya Pak, karena saya sudah mengejarkan untuk Arya, tapi Arya malah menyontek untuk saya. Oke, sekarang ayo kita berpikir bersama bahwa tindakan Dewi sampai marah-marah, menggebrak meja, apakah itu sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas kita? Tidak Pak. Ya, kamu masih hafal tentang keyakinan yang ada di kelas kita? Ya, menurutmu keyakinan apa saja yang ada di kelas kita? Menghargai, menghormati, dan tidak berkata kasar. Menghargai, menghormati, dan tidak berkata kasar. Itu apakah penting buat untuk Dewi sendiri? Ya, jadi keyakinan yang harus Dewi lakukan itu agar Dewi menjaga atau menjaga emosinya, itu keyakinan apa yang harus Dewi lakukan? Harus lebih bersabar. Sekarang Dewi bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Ya. Sekarang apa yang Dewi lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus meminta maaf pada Arya. Baik, jadi Dewi harus meminta maaf kepada Arya dan tidak mengulangi kembali ya. Baik, Dewi sekarang silakan kembali ke kelas, langsung menemui Arya untuk meminta maaf ya.